Selamat malam teman-teman bisnis mikro, jumpa lagi dengan saya Alex di bisnis mikro. Pada malam hari ini saya akan membahas apakah bisa nasabah yang dulunya pernah meminjam pinjaman yang bukan kur beralih ke pinjaman kur. Oke, sebelum saya membahas itu jangan lupa like and subscribe channel ini. Oke teman-teman bisnis mikro, jadi seperti yang kita ketahui bahwa di bank itu ada dua pinjaman, tiga nih. Yang satu pinjaman briguna. Pinjaman briguna ini biasanya khusus untuk pegawai. Yang kedua pinjaman kur, dan yang ketiga adalah pinjaman bisnis. Nah, kebanyakan nasabah itu tidak mengetahui bahwa ada berbagai macam pinjaman di bank. Jadi kadang mereka mengajukan itu tidak tahu kalau itu pinjaman kur atau pinjaman bisnis. Nah, disinilah yang awal mula kenapa banyak nasabah itu yang pinjam bisnis dan ada yang pinjam kur. Nah, teman-teman, kebanyakan nasabah yang pinjaman bisnis itu bakal mengetahui adanya pinjaman kur ketika mereka berbicara dengan teman-temannya. Nah, ketika berbicara dengan teman-temannya itu kan biasanya cerita, saya bayar bank sekian, saya kok beda padahal pinjaman sama. Ternyata setelah diketahui bahwa yang satunya pinjaman kur, yang satunya pinjaman bisnis. Dan banyak sih nasabah yang pengen beralih ke pinjaman kur. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya pinjaman yang bukan kur ya, pinjaman bisnis itu bisa ke pinjaman kur. Namun ada caranya ya teman-teman ya. Tapi kalau dia menggunakan nama dia sendiri itu otomatis tidak bisa. Karena kenapa? Karena ternyata pinjaman kur itu hanya diperuntukkan bagi nasabah yang pinjaman kur atau yang belum pernah meminjam. Sedangkan yang sudah melakukan pinjaman bisnis itu tidak disarankan lagi untuk turun ke pinjaman kur karena dianggap sudah mampu secara jaminannya. Nah, jadi bagaimana caranya agar bisa, Pak, misalnya saya ini sudah dulunya pinjaman bisnis mau beralih ke kur. Biasanya kan kalau datang ke bank terkait biasanya tidak diberikan informasi secara detail ya. Nah, ternyata itu bisa teman-teman. Nah, caranya adalah yang pertama, pinjaman bisnis itu harus dilunasi terlebih dahulu ya. Jadi memang syarat untuk meminjam kur itu tidak boleh ada pinjaman atau sedang menikmati pinjaman dari perbankan ya. Nah, kalau leasing boleh. Nah, setelah dilunasi itu biasanya akan diubah namanya, misalkan suami jadi istri ya, atau dari istri jadi suami. Kenapa seperti itu? Karena memang secara aturannya bagi yang sudah pernah meminjam pinjaman bisnis itu memang tidak boleh untuk pinjam ke pinjaman kur. Jadi memang harus diubah ke nama pasangannya. Jadi bagi yang tidak punya pasangan ya otomatis tidak bisa ya, berarti harus tetap pinjaman itu. Nah, karena itu memang sistem ya yang ada di perbankan itu sendiri. Nah, untuk bank-bank yang lain saya kurang begitu tahu, tapi kalau di sini ya memang seperti itu adanya ya teman-teman ya. Jadi kalau dia diubah otomatis syarat-syaratnya harus buat baru ya teman-teman ya. Seperti yaitu ya KTP, KK, terus surat nikah, surat keterangan usaha, kemudian foto usaha dan segala macamnya, itu pokoknya semuanya baru, berkas baru lah istilahnya ya teman-teman. Dan berkas lama pun yang atas nama pasangannya itu ya otomatis sudah selesai karena memang ya dilunasi. Nah, yang jadi pertanyaan itu berapa lama dari jarak pelunasan untuk pinjaman baru. Jadi itu kalau tidak salah itu 1 hari teman-teman. Jadi misalkan hari Kamis lunasnya, baru hari Jumat bisa dikerjakan ya teman-teman ya, supaya tidak ada kata nyangkut lagi teman-teman ya. Nah, memang kalau dulu teman-teman, dulu itu bisa, sekarang
memang sudah tidak bisa ya teman-teman, misalnya dari bisnis pindah ke kur itu dulu bisa, sekarang nggak bisa lagi, harus yang baru teman-teman ya. Jadi ya mau nggak mau harus diubah seperti itu teman-teman. Nah ini saya ceritakan seperti ini teman-teman karena tadi teman-teman saya melakukan kunjungan dan dapatkan nasabah yang seperti ini. Jadi tadi itu nasabahnya itu pinjamannya bisnis ya teman-teman. Nah pinjamannya itu akhirnya saya tolak teman-teman. Kenapa? Karena ternyata awalnya ya dia punya uang untuk melunasi itu punya, cuman dia ini ternyata janda teman-teman. Nah ketika dia janda otomatis nggak bisa teman-teman, karena nggak punya pasangan ya. Jadi mau nggak mau ya itu ditolak untuk pinjaman kur, tapi saya menyarankan tetap di pinjaman bisnis. Nah mungkin awalnya dia kecewa, tapi ya mau gimana lagi karena itu aturannya ya teman-teman. Jadi ya harus legowo lah istilahnya, dianya, karena ya salah sendiri, nggak ada pasangannya kan. Jadi seperti itu teman-teman. Di kesimpulannya ya teman-teman, bahwa ternyata pinjaman bisnis itu bisa diubah ke pinjaman kur, yaitu dengan syarat yang pertama harus dilunasi, yang kedua harus diubah ke nama pasangannya ya teman-teman ya. Nah kalau tidak punya pasangan ya otomatis tidak bisa, dan salah satu-satunya ya tetap ikut pinjaman yang bisnis ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk informasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Bye bye.